Anda tetap diam bukan karena dendam, bukan untuk bermain-main, tetapi karena Anda tahu kedamaian Anda lebih penting daripada memaksakan hubungan yang tidak lagi terasa benar. Dan saat Anda menarik diri dengan tenang, tanpa drama, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi padanya. Kebingungan, penyesalan, refleksi. Dalam video hari ini, kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di benak seorang wanita ketika seorang pria memilih untuk mundur tanpa penjelasan. Anda akan melihat mengapa keheningan Anda, ketika dilakukan dengan kejelasan, bukan kepahitan, dapat mengatakan semua yang tidak ingin dia dengar dan memicu perubahan yang tidak pernah dia duga. Nomor 1, saat dia menyadari Anda tidak bereaksi. Awalnya dia mengharapkan pesan teks biasa, panggilan telepon panjang, bahkan mungkin sedikit memohon, tetapi Anda tidak memberinya apa-apa. Tidak ada drama, tidak ada kebutuhan, hanya keheningan. Bagi seorang wanita yang terbiasa dengan kebisingan emosional, ketenangan itu terasa berbeda. Seorang pria stoik tidak bereaksi terhadap kekacauan. Dia mengamati, dan pada saat keheningan itu, dia mulai memperhatikan keheningan lebih dari yang pernah dia perhatikan kata-kata Anda. Apa yang tidak dia sadari segera adalah bahwa kurangnya reaksi Anda bukan tentang kemarahan atau permainan. Itu tentang kejelasan. Anda tidak mencoba membuktikan apapun. Anda hanya menerima situasi dan memilih kedamaian daripada membuktikan suatu poin. Dan saat itulah mulai terasa. Perhatian yang dia anggap remeh, hilang. Kenyamanan mengetahui Anda akan selalu menghubungi, tidak lagi ada. Versi diri Anda yang mungkin pernah mengejar, menjelaskan, atau mencoba memperbaiki sesuatu, tidak muncul kali ini, dan itu membuatnya gelisah. Dia menggeser ponselnya, mengharapkan nama Anda muncul. Dia memeriksa cerita Anda, status Anda, mencari petunjuk bahwa mungkin Anda masih peduli seperti yang dia ingat. Tetapi setiap kali dia tidak menemukan apa-apa, sebuah pertanyaan mulai tumbuh di dalam dirinya. Mengapa dia tidak bereaksi? Keheningan itu, yang awalnya mudah diabaikan, mulai bergema. Dan dalam gema itu, dia mulai mengingat hal-hal yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Kehadiran Anda, kesetiaan Anda, konsistensi Anda. Anda tahu, ketika seorang pria tidak merespons secara emosional, itu memaksa orang lain untuk menghadapi emosi mereka sendiri. Meskipun dia mungkin berharap melihat Anda tersentak, Anda tidak melakukannya. Anda tidak panik, Anda tidak mengejar, Anda memilih harga diri daripada impuls. Dan pilihan yang tenang itu mengguncangnya karena jauh di lubuk hatinya dia tidak berharap Anda melepaskan diri dengan anggun. Dia tidak berharap bahwa pria yang dia pikir bisa dia prediksi akan menjadi misteri. Dan misteri, ketika didukung oleh disiplin dan ketenangan, tidak terlupakan. Ini bukan hanya Anda yang diam. Ini adalah Anda yang menunjukkan kepadanya tanpa sepatah kata pun bahwa Anda telah berevolusi. Bahwa Anda tidak memohon kehadiran. Anda menginspirasinya, dan apakah dia mengakuinya atau tidak, kesadaran itu lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa Anda katakan. Nomor 2, dia mengharapkan perlawanan, bukan pengekangan. Dia pikir Anda akan berjuang untuk tetap tinggal, bahwa Anda akan mendorong kembali, mencoba memperbaikinya. Tetapi Anda justru melakukan yang tidak terduga. Anda melepaskan, bukan dalam kepahitan, tetapi dalam kejelasan. Anda tidak memaksakan apapun. Anda mempraktikkan apa yang diajarkan kaum stoik, bersikaplah acuh tak acuh terhadap apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan pengekangan itu bukan kelemahan. Itu adalah kendali. Itu adalah jenis kekuatan yang tidak dia duga. Kebanyakan orang mengharapkan perlawanan karena itu menegaskan nilai mereka. Mereka ingin melihat Anda berjuang untuk bertahan. Itu memberi makan ego. Tetapi ketika Anda tidak memberinya itu membingungkannya. Anda tidak bereaksi. Anda tidak mengejar. Dan Anda tidak mencoba membuktikan diri. Dan keheningan itu berbicara banyak. Itu tidak kosong. Itu penuh dengan disiplin, kedamaian, penerimaan. Itulah yang membuatnya kuat. Dalam benaknya, ketenangan Anda bukan bagian dari naskah. Dia siap untuk penjelasan, untuk argumen,
mungkin bahkan air mata. Tetapi Anda tidak memberinya semua itu. Anda memberinya jarak, ketenangan, dan sekarang pikirannya bergema di dalam ruang yang Anda tinggalkan. Semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin keras suaranya. Semakin dia mengatakan pada dirinya sendiri, Anda bergerak terlalu cepat, semakin dia bertanya-tanya mengapa itu sangat menyakitkan. Seorang pria stoik tidak perlu mengumumkan pertumbuhannya. Dia mewujudkannya. Dia tidak berdebat untuk dipahami. Dia hanya bergerak maju sesuai dengan nilai-nilainya. Dan itulah yang Anda lakukan. Anda tidak bertindak dingin. Anda memilih kejelasan. Anda tidak menutup diri. Anda mundur dengan harga diri. Dan itu meninggalkan jejak. Mari kita jujur. Ketika seorang wanita terbiasa dengan kebisingan emosional, ketenangan Anda menjadi tak terlupakan. Awalnya dia akan mengabaikannya. Dia tidak peduli, katanya. Tetapi keheningan seperti milik Anda tetap ada karena itu bukan penghindaran. Itu adalah kehadiran. Anda hadir dengan diri Anda sendiri, emosi Anda, batasan Anda. Dan tingkat kesadaran itu jarang. Pikirkan apa yang pernah dikatakan Seneca, terkadang bahkan untuk hidup adalah tindakan keberanian. Tetapi dalam kasus ini, untuk melepaskan secara diam-diam, itu adalah tindakan keberanian Anda. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda pantas mendapatkan lebih. Anda hanya memilih untuk tidak menerima yang kurang. Dan dia merasakannya secara mendalam. Sekarang, keheningan yang dia pikir berarti ketidakpedulian mulai terdengar seperti harga diri. Itu mulai bergema di bagian-bagian sunyi pikirannya. Mengapa dia tidak berjuang untukku? Menjadi, mengapa dia rela pergi? Pergeseran itu, itulah yang mengejutkannya. Jadi disinilah menariknya. Karena sekarang dialah yang duduk dengan pertanyaan, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda berhenti memainkan permainannya. Dan jika bagian ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah Anda menyadari betapa kuatnya untuk tidak bereaksi, untuk tidak menjelaskan diri sendiri, untuk pergi bukan karena Anda pahit, tetapi karena Anda lebih baik sekarang? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Berikan komentar di bawah atau cukup ketik, saya pergi untuk melindungi kedamaian saya. Dan jika pesan ini selaras dengan posisi Anda saat ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan tetap bersama saya karena apa yang akan datang selanjutnya akan menunjukkan kepada Anda betapa lebih kuatnya kehadiran Anda ketika Anda tetap berakar pada nilai diri Anda. Nomor 3, kepercayaan dirinya berubah menjadi rasa ingin tahu. Dia berasumsi dia telah memahami Anda, bahwa Anda akan menyerah di bawah tekanan jarak, bahwa Anda akan menghubungi, menjelaskan diri sendiri, mencoba memperbaiki sesuatu. Dia percaya keheningan Anda bersifat sementara, hanya jeda lain sebelum permohonan yang tak terhindarkan. Bagaimanapun, itulah yang kebanyakan pria lakukan ketika mereka merasa kehilangan seseorang. Mereka bereaksi, mereka mengejar, mereka mencari penutupan. Tetapi Anda tidak melakukannya, dan itu membuatnya gelisah. Sebaliknya, Anda menjadi tenang, tidak tersedia, tidak dapat diprediksi. Anda berhenti memberinya pola emosional yang biasa dia alami. Tidak ada pesan teks larut malam, tidak ada pemeriksaan cerita, tidak ada tanda-tanda ketergantungan emosional. Dan saat dia menyadari Anda tidak bermain-main, saat itulah kepercayaan dirinya mulai runtuh. Wanita yang pernah percaya dia memiliki kendali atas perhatian Anda tiba-tiba menemukan dirinya bertanya-tanya, mengapa dia tidak bereaksi? Apakah dia benar-benar melepaskanku? Siapa dia ketika aku tidak lagi melihat? Itulah yang terjadi ketika seorang pria menerapkan pengekangan stoik. Dia tidak bertindak untuk dilihat, tidak bereaksi untuk didengar, dan tidak berpegang pada apa yang tidak lagi selaras dengan kedamaiannya. Dia melepaskan, bukan karena dingin, tetapi karena kejelasan. Dan kejelasan itu memiliki cara aneh untuk mengguncang kepastian seseorang. Anda menjadi tanda tanya dalam benaknya. Dan tanda tanya itu tumbuh lebih keras daripada kata-kata yang bisa Anda katakan. Sekarang dialah yang melihat, mengamati, menunggu. Rasa ingin tahu dimulai kecil, hanya pikiran yang lewat.
Tetapi ketika tidak terjawab, itu memudar. Dan seorang pria yang menghilang tanpa kekacauan, yang tidak menunjukkan kebutuhan akan penutupan atau perhatian, menjadi tak terlupakan. Anda tidak mengejar, dan keheningan itu memaksanya untuk melihat ke dalam. Untuk memeriksa hal yang dia coba hindari, kemungkinan bahwa dia kehilangan seseorang yang tidak benar-benar dia pahami. Apa yang dimulai sebagai kepercayaan pada prediktabilitas Anda kini telah berubah menjadi keraguan tentang asumsinya. Dan ketika seorang wanita mulai meragukan apa yang pernah dia yakini, saat itulah meja emosional berbalik. Karena rasa ingin tahu, ketika berlama-lama cukup lama, tidak hanya menyebabkan kebingungan, itu menyebabkan penyesalan. Anda tidak berbicara, tetapi entah bagaimana ketidakhadiran Anda mengatakan segalanya. Nomor 4, dia mencoba mengalihkan perhatiannya tetapi gagal. Dia mengisi hari-harinya dengan kebisingan, teman, pesta, media sosial. Dia tertawa lebih keras, pulang lebih larut, membuat dirinya terlihat tidak terganggu secara online. Bagi siapapun yang melihat, dia terlihat mudah move on. Tetapi jauh di lubuk hatinya, semua itu tidak nyata. Itu adalah penutup, cara untuk lari dari ketidaknyamanan, cara untuk menenggelamkan keheningan yang Anda tinggalkan. Tetapi inilah yang tidak dipahami kebanyakan orang, keheningan bukanlah ketiadaan. Kehadirannya dalam bentuk yang berbeda. Itu tetap ada, itu mengungkapkan apa yang coba disembunyikan oleh kebisingan. Dan keheningan Anda, yang tegas, tenang, tanpa kepahitan, mulai bergema di benaknya lebih keras daripada kata-kata apapun. Dia mengharapkan drama. Dia mengharapkan pertanyaan, penjelasan, bahkan mungkin keputusasaan. Sebaliknya, dia disambut dengan ketenangan. Ketenangan itu memaksanya untuk mendengar pikirannya sendiri, dan saat itulah keraguan merayap masuk. Awalnya dia mengatakan pada dirinya sendiri Anda akan kembali, bahwa ini hanya fase. Tetapi hari-hari berlalu, lalu minggu, dan Anda masih tidak mengejar, tidak ada cerita yang ditujukan padanya. Tidak ada pesan teks setengah hati, tidak ada upaya untuk tetap berteman. Anda menghilang bukan karena dendam, tetapi karena kejelasan. Anda memilih kedamaian Anda daripada kebingungannya. Anda mewujudkan apa yang selalu dikhotbahkan kaum Stoik, jangan bereaksi terhadap apa yang di luar kendali Anda. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan luka. Anda tidak membalas permainan emosionalnya. Anda hanya bangkit di atasnya. Itulah yang mulai mengganggunya. Bukan karena Anda marah, bukan karena Anda dingin, tetapi karena Anda tampaknya tidak lagi membutuhkan validasinya. Setiap gangguan yang dia pegang mulai terasa hampa. Percakapan dengan teman-teman tidak terasa sama. Malam-malam di luar terasa lebih melelahkan daripada menyenangkan karena dia ingat bagaimana perasaannya ketika dia bersama Anda, aman, terlihat, tenang. Dan tidak ada jumlah perhatian yang bisa menciptakan kembali itu. Keheningan yang Anda tinggalkan tidak pasif. Itu kuat, itu bukan hukuman, itu adalah pernyataan. Dan itu membuatnya menghadapi sesuatu yang tidak siap dia akui. Dia melepaskan seorang pria yang tidak hanya peduli. Dia memiliki kedalaman, disiplin, standar. Seorang pria yang tahu kapan harus pergi, dan yang lebih penting, mengapa. Jadi, saat dia mencoba mengisi kekosongan dengan kebisingan, ketidakhadiran Anda mengajarkan sesuatu yang lebih keras. Terkadang pria yang tidak mengatakan apa-apa sama sekali adalah orang yang tidak bisa berhenti dia pikirkan. Nomor 5, penyesalan merayap masuk tetapi harga diri menahannya. Harga diri itu adalah tembok, tetapi penyesalan, itu merembes melalui celah, perlahan, diam-diam, ketika tidak ada orang lain di sekitar untuk melihatnya. Awalnya dia mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri Anda hanya pria lain. Mengatakan dia butuh ruang, bahwa dia baik-baik saja, bahkan lebih bahagia. Tetapi narasi itu hanya bertahan begitu lama. Seiring berjalannya hari dan keheningan Anda tetap ada, dia mulai memperhatikan ruang yang dulu Anda isi. Bukan kebisingan, bukan pesan teks, tetapi kehadiran Anda, ketenangan Anda, cara Anda menangani badainya tanpa menjadi salah satunya.
Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang tidak ingin dia tanyakan, apakah saya terlalu cepat menarik diri? Apakah saya salah menilainya? Apakah saya salah mengira keheningannya sebagai ketidakpedulian padahal sebenarnya itu adalah kekuatan? Itulah saat penyesalan diam-diam masuk. Tetapi inilah jebakannya, mengakui penyesalan itu berarti mengakui dia bertindak impulsif, bahwa dia melepaskan seseorang yang tidak pernah mencoba mengendalikannya, hanya untuk memahaminya. Dan bagi banyak orang, terutama ketika ego terlibat, mengakui kesalahan semacam itu terasa seperti menyerah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menunda, dia tetap diam, dia meyakinkan dirinya sendiri dia masih memegang kendali. Tetapi di balik harga diri itu, di balik buliran dan gangguan dan tawa yang direkayasa, sesuatu sedang terjadi. Dan sesuatu itu adalah kesadaran bahwa mungkin, hanya mungkin, dia salah menilai satu-satunya pria yang tidak perlu membuktikan diri. Sementara itu, Anda tidak bereaksi. Anda tidak mengejar, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda memahami apa yang diajarkan kaum Stoik. Jangan menjelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Anda menunjukkan harga diri bukan dengan membela diri, tetapi dengan melangkah maju tanpa drama. Anda tidak menggunakan keheningan sebagai balas dendam. Anda menggunakannya sebagai cermin, dan dia melihat dirinya di dalamnya. Itulah paradoksnya. Sementara dia mencoba melindungi harga dirinya, pikirannya terus berputar kembali ke versi diri Anda yang tidak memohon, hanya terus hidup. Energi yang tenang dan membumi itu tak terlupakan. Itu membuatnya gelisah karena sementara dia menunggu Anda memecah keheningan, Anda sudah bergerak maju dengan kedamaian. Dan jauh di lubuk hatinya, itulah yang paling mengejutkannya. Luangkan waktu sejenak untuk benar-benar merenungkan itu. Karena inilah kebenarannya, kebanyakan orang mengharapkan kekacauan setelah mereka pergi. Mereka mengharapkan Anda hancur, untuk menghubungi, untuk meminta kesempatan lain. Tetapi ketika Anda tidak melakukannya, ketika Anda berdiri diam, tenang, dan membiarkan tindakan Anda mencerminkan kekuatan batin Anda, saat itulah segalanya bergeser. Dia mungkin tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan, tetapi sesuatu dalam dirinya tergerak. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda merasakan pergeseran semacam ini dalam hidup Anda sendiri? Berikan pendapat Anda di bawah jika ini selaras dengan Anda. Mari kita lanjutkan. Nomor 6. Dia bertanya-tanya apakah Anda terluka atau menyembuhkan. Apakah dia menderita dalam diam atau apakah dia lebih kuat dari yang saya bayangkan? Pertanyaan itu dimulai sebagai bisikan di benaknya. Tetapi seiring waktu, itu semakin keras. Itulah keindahan dan beban kekuatan Stoik sejati. Itu tidak membuat pengumuman. Itu tidak mengejar validasi. Itu ada dengan tenang, dalam, seperti gunung yang tidak menjelaskan dirinya sendiri kepada badai. Dia berharap melihat tanda-tanda bahwa Anda hancur. Mungkin sebuah cerita yang diposting larut malam dengan lirik sedih. Mungkin sebuah pesan yang mengatakan, hanya memeriksa. Atau sebuah postingan yang mengisyaratkan patah hati, berharap dia akan membaca di antara baris-baris. Tetapi tidak ada semua itu. Anda tidak mencoba membuktikan apapun. Anda tidak mengiklankan rasa sakit atau kemajuan Anda. Anda hanya hidup, dan ketenangan itu menjadi hal yang paling keras di ruangan itu. Sekarang dia terjebak dalam tarik-menarik mental itu. Satu bagian dari dirinya berharap Anda masih terluka karena itu berarti dia masih memiliki kekuatan. Tetapi bagian lain takut Anda sudah move on, lebih kuat, lebih ringan, lebih bijaksana. Yang tidak diketahui itulah yang menyakitkan. Dia tidak bisa melihat di balik tirai lagi. Dan pria yang pernah memberinya akses ke dunia batinnya kini telah menjadi tidak terbaca. Anda tidak bermain permainan. Anda tidak menghilang untuk membalas dendam. Anda hanya memahami apa yang selalu diajarkan kaum Stoik. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena perkiraan Anda tentang hal itu. Dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya. Jadi Anda mengambil kembali kekuatan Anda, bukan melalui kebisingan, tetapi melalui ketenangan.
Anda tidak duduk dalam kesengsaraan, menunggu untuk diperhatikan. Anda duduk dalam disiplin, menunggu untuk tumbuh. Itulah yang membuatnya gelisah. Karena pria yang dia pikir bisa dia prediksi, yang diasumsikan akan menunggu, akan mengejar, akan hancur, kini menjadi teka-teki. Dan tidak ada yang lebih mengguncang seseorang daripada menyadari orang yang mereka tinggalkan tidak jatuh. Dia bangkit, bukan karena dendam, bukan karena pamer, tetapi dalam keselarasan yang tenang dengan siapa dia akan menjadi. Dia masih tidak tahu jawabannya, apakah Anda terluka atau Anda menyembuhkan. Dan mungkin itulah intinya, mungkin misteri adalah pesannya. Nomor 7, dia mulai mengamati tanpa menghubungi. Dia mungkin tidak mengirimi Anda pesan, tetapi dia mengamati. Tampilan cerita, suka yang tenang, pemeriksaan profil sesekali, itu bukan acak. Itu adalah caranya untuk tetap dekat tanpa melewati batas. Dia tidak akan mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri, tetapi sesuatu tentang keheningan Anda membuatnya gelisah. Itu tidak marah, itu tidak pahit, itu tenang, dan itulah yang membuatnya kuat. Kebanyakan pria bereaksi, mereka memohon, menjelaskan berlebihan. Mereka memposting sesuatu hanya untuk dilihat. Tetapi Anda tidak melakukan semua itu. Anda tidak mencoba memicu respons. Anda tidak jatuh ke dalam kekacauan emosional. Dan disitulah segalanya bergeser. Karena ketika seorang pria menunjukkan pengekangan, ketika dia melepaskan diri dengan martabat, dia menjadi tidak dapat diprediksi. Dia menjadi misterius. Dan dalam ketenangan itu, dia menjadi tak terlupakan. Itulah paradoksnya, semakin sedikit Anda mencoba diperhatikan, semakin Anda diperhatikan, terutama oleh seseorang yang pernah percaya Anda tidak akan pernah pergi tanpa perlawanan. Sekarang dia ditinggalkan bertanya-tanya segalanya, apakah dia merindukanku? Mengapa dia tidak melihat ceritaku? Apakah dia benar-benar move on? Dia dulu yang memegang kendali. Sekarang dia merasakan kehilangan perhatian Anda. Dan ketidakhadiran itu bergema lebih keras daripada kata-kata apapun. Dan sekarang dia mengamati seseorang yang tidak dia kenali sepenuhnya. Seorang pria yang pernah mencari validasinya kini berjalan dengan validasinya sendiri. Pergeseran itu menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Mungkin penyesalan, mungkin kebingungan, mungkin bahkan kekaguman. Tetapi kenyataannya adalah dia tidak akan mengatakannya. Dia tidak akan menghubungi. Belum. Karena melakukannya berarti mengakui dia kehilangan seseorang yang tetap diam dan menjadi lebih kuat. Itulah yang terjadi ketika Anda berhenti mengejar dan mulai memilih kedamaian Anda. Anda menjadi orang yang tidak bisa berhenti mereka pikirkan, bahkan dari kejauhan, bahkan dalam diam. Nomor 8, dia memutar ulang kata-kata terakhir lalu menyadari kata-kata Anda tidak ada. Dia kembali, membaca ulang percakapan, menggulir pesan teks yang pernah Anda bagikan, tidak mencari penutupan, mencari tanda, petunjuk, emosi terakhir, sesuatu untuk dipegang. Tetapi yang dia temukan hanyalah kekosongan yang tenang di mana kebanyakan orang akan mencurahkan rasa sakit mereka. Tidak ada paragraf panjang, tidak ada ledakan terakhir, tidak ada pidato, saya pantas mendapatkan yang lebih baik, hanya keheningan, pelepasan yang tenang. Dan itu menghantuinya. Anda tahu, dia mengharapkan kebisingan, kemarahan, bahkan memohon. Karena itulah yang kebanyakan orang lakukan ketika mereka kehilangan sesuatu yang mereka pedulikan. Mereka membuatnya diketahui. Tetapi Anda melakukan yang sebaliknya. Anda tidak mendramatisir kepergian Anda. Anda tidak mencoba meyakinkannya tentang nilai Anda. Anda hanya menarik energi Anda tanpa penjelasan. Dan ketidakhadiran itu mulai berbicara banyak. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan menjelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Anda tidak perlu membela siapa diri Anda. Anda tidak mencoba untuk dipahami. Anda hanya berjalan dengan tenang, tegas, seperti seorang pria yang tahu bahwa kedamaian tidak membutuhkan izin. Ketenangan batin semacam itu tidak hanya menghilang dari benak seorang wanita. Itu tetap bersamanya, terutama larut malam ketika dunia sunyi dan yang tersisa hanyalah pikirannya.
Dia mulai mengingat cara Anda mendengarkan alih-alih bereaksi, cara Anda tetap membumi bahkan ketika emosi sedang tinggi. Dan sekarang dia bertanya-tanya, apakah dia menganggap itu remeh? Karena semakin dia memutar ulang cerita itu, semakin dia menyadari keheningan Anda tidak pasif. Itu disengaja, itu adalah kekuatan yang terbungkus dalam pengekangan. Dan sekarang dia ditinggalkan mencoba mengisi kekosongan. Dia bertanya-tanya apakah Anda terluka atau apakah Anda telah sembuh, apakah Anda masih memikirkannya atau apakah Anda sudah move on. Misteri itu menciptakan gema emosional yang tidak bisa dia hindari. Karena ketika seorang pria pergi tanpa kekacauan, kehadirannya menjadi lebih keras dalam ketidakhadirannya. Anda tidak mencoba untuk diingat, tetapi sekarang dia tidak bisa melupakan Anda. Karena seorang pria stoik tidak mengejar penutupan. Dia menjadi penutupan itu, dan itulah bagian yang tidak pernah dia duga. Versi diri Anda yang tidak memohon, tidak menjelaskan, tidak hancur, hanya berevolusi dengan tenang. Dia pikir keheningan berarti kelemahan. Tetapi sekarang dia mulai melihatnya apa adanya, harga diri, bukan menyerah. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda pergi tanpa perlu didengar, hanya untuk mengetahui bahwa ketidakhadiran Anda mengatakan segalanya? Berikan pendapat Anda di komentar. Atau jika Anda pernah memilih kedamaian daripada membuktikan suatu poin, cukup ketik, saya tidak mengejar penutupan, saya menjadi penutupan itu. Mari kita lanjutkan. Nomor 9. Dari merindukan Anda menjadi merindukan stabilitasnya sendiri. Bukan hanya Anda yang dia rindukan. Itu adalah betapa membumi dia merasa ketika Anda ada di sekitar. Karena Anda bukan hanya seorang pria. Anda adalah kekuatan yang tenang, energi yang stabil. Dan ketika Anda menarik energi itu, dunianya mulai terasa lebih bising. Anda tidak meninggalkannya dengan drama. Anda meninggalkannya dengan kontras. Jenis kontras yang berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun. Lihat, ketika seorang pria beroperasi dari tempat kedamaian batin, dia membawa sesuatu yang langka ke dalam kehidupan seorang wanita, terutama di dunia yang penuh kekacauan, stimulasi berlebihan, dan kebisingan emosional. Sementara yang lain bereaksi, Anda tetap berpusat. Sementara yang lain mencoba mengesankan atau mencari validasi, Anda tetap hadir, tenang, dan acuh tak acuh terhadap apa yang bukan milik Anda untuk dikendalikan. Itulah perbedaan stoik. Anda tidak mencoba mengendalikannya. Anda menguasai diri sendiri. Dan dengan demikian, Anda menjadi satu-satunya kehadiran yang stabil di dunianya yang tidak dapat diprediksi. Dia mungkin tidak mengenalinya pada awalnya. Bahkan, dia mungkin menganggapnya remeh. Mudah untuk mengabaikan kedamaian ketika itu konstan. Tetapi ketika Anda menarik diri, bukan dengan kemarahan, bukan dengan permainan, tetapi dengan kejelasan yang tenang, sistem sarafnya menyadarinya sebelum pikirannya. Pemikiran berlebihan larut malam mulai merayap masuk. Gangguan kehilangan efeknya. Dia mulai memutar ulang momen, bukan untuk nostalgia, tetapi karena itu mengingatkannya betapa stabilnya dia dulu hanya dengan berada di dekat Anda. Sekarang dia menggulir feed-nya, dikelilingi oleh kebisingan, orang-orang yang terlalu berusaha, percakapan yang tidak mendalam, hubungan yang terasa dipaksakan. Dan itu menyadarkannya, Anda tidak pernah mencoba mengesankannya. Anda hanya hadir, membumi, yakin. Dan kepastian itu membuatnya merasa lebih yakin pada dirinya sendiri, lebih tenang, lebih terlihat. Tetapi tanpa Anda di sana, ilusi itu runtuh. Dan itulah yang benar-benar mengejutkannya, bukan hanya Anda pergi, tetapi keseimbangan emosionalnya ikut pergi. Seorang pria stoik tidak perlu mengumumkan nilainya. Dia mengungkapkannya dengan pergi tanpa membuat keributan. Dia membiarkan keheningan berbicara, dan keheningan itu, seiring waktu, menjadi memekakkan telinga. Bukan karena dia bermain-main, tetapi karena ketidakhadirannya mengungkapkan bobot dari apa yang pernah dia bawa ke dalam kehidupan seseorang. Saat itulah dia menyadari dia tidak hanya merindukan Anda. Dia merindukan siapa dirinya ketika kehadiran Anda membuatnya tetap membumi.
Dan sekarang Anda tidak lagi di sana untuk menstabilkan dunianya, dia ditinggalkan merasakan ketidakseimbangan yang dia pikir telah dia kuasai. Nomor 10, dia pikir Anda akan menunggu tetapi Anda melampaui kebutuhan itu. Waktu berlalu dan Anda tidak kembali. Bukan karena Anda mencoba membuat pernyataan, bukan karena kepahitan atau harga diri, tetapi karena Anda benar-benar tumbuh melampaui kebutuhan untuk menunggu. Dia mungkin membayangkan Anda terjebak dalam limbo, memutar ulang kenangan lama, bertanya-tanya di mana semuanya salah. Dia mungkin berasumsi Anda masih memeriksa profilnya, masih berharap pesan, masih membutuhkan tanda. Tetapi semua itu tidak terjadi karena sesuatu yang lebih dalam bergeser dalam diri Anda. Anda memilih untuk mengklaim kembali fokus Anda. Alih-alih berputar-putar di sekitar seseorang yang pergi, Anda membumi. Anda berhenti mengaitkan kedamaian Anda dengan kembalinya orang lain. Anda tidak tenggelam dalam pertanyaan. Anda tidak mengejar penutupan. Dan seiring waktu, sesuatu yang kuat muncul. Bukan suara yang lebih keras, bukan transformasi dramatis, tetapi seorang pria yang berdiri diam sementara dunia bergerak kacau di sekitarnya. Seorang pria yang tidak lagi perlu dilihat untuk merasa berharga. Itulah yang membuatnya gelisah. Sekarang, lihat, ketika seorang pria tetap diam setelah ditinggalkan, dunia mengharapkannya menderita, diam-diam menunggu. Tetapi stoikisme mengajarkan jalan yang berbeda. Itu mengajarkan kita untuk tidak menginginkan apa yang hilang, tetapi untuk mengendalikan bagaimana kita merespons kehilangan. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Anda tidak menolak rasa sakit. Anda membiarkannya bergerak melalui Anda, dan kemudian Anda bangkit dan bergerak maju. Anda menjadi seorang pria yang tidak memohon cinta, tetapi menarik rasa hormat melalui penguasaan diri. Anda tidak kembali ke kebiasaan lama. Anda menemukan kembali diri Anda, tidak dengan keras, tetapi dengan sengaja. Anda mulai pergi ke gym bukan untuk mengesankannya, tetapi untuk menghormati tubuh Anda. Anda fokus pada pekerjaan Anda bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk membangun sesuatu yang bermakna. Anda menolak gangguan bukan karena kepahitan, tetapi karena disiplin. Dan perlahan, dinamika kekuatan berbalik. Karena sementara dia pikir waktu akan melemahkan tekad Anda, itu justru menguatkannya. Dia mungkin tidak mengatakannya secara terang-terangan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia bertanya-tanya apakah dia meremehkan Anda. Jika dia salah mengira ketenangan Anda sebagai kepasifan, jika dia pikir Anda akan tetap terjebak sementara dia mencari tahu dirinya sendiri. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Anda akan melepaskan diri sepenuhnya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran diri. Dia tidak berharap bahwa keheningan itu akan menjadi batasan Anda. Dan sekarang setiap kali dia menggulir cerita Anda atau mendengar nama Anda lewat, atau merasakan tarikan aneh di dadanya, dia menyadari itu bukan tentang merindukan apa yang dulu. Itu tentang menyadari dia tidak lagi memiliki akses ke versi diri Anda yang pernah menunggu. Dan kesadaran itu mengejutkannya karena pria yang pergi bukanlah pria yang sama yang pernah dia kenal. Dia lebih kuat sekarang, dan dia tidak tumbuh agar dia akan memperhatikan. Dia tumbuh karena dia akhirnya melakukannya. Nomor 11, sekarang dia bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar dilihat oleh Anda. Keheningan membalik naskah. Awalnya dia mungkin berpikir Anda hanya memberinya ruang, bahwa Anda akan kembali, bahwa pada akhirnya Anda akan menghubungi untuk menjernihkan suasana atau berjuang untuk penutupan. Tetapi Anda tidak melakukannya, dan ketenangan itu mulai berbisik lebih keras daripada permintaan maaf atau penjelasan apapun. Tiba-tiba pertanyaan bergeser. Dia tidak lagi bertanya-tanya apakah Anda merindukannya. Sekarang lebih dalam, lebih tidak nyaman, apakah dia benar-benar membutuhkanku? Apakah dia benar-benar melihatku atau apakah aku hanya mengisi ruang dalam hidupnya yang tidak pernah benar-benar aku pahami? Dan disitulah kegelisahan dimulai. Bukan karena sesuatu yang Anda katakan, tetapi karena apa yang tidak Anda katakan. Anda tidak mencoba mengingatkannya tentang nilai Anda.
Anda tidak mencoba meyakinkannya tentang emosi Anda. Anda membiarkan keheningan berbicara untuk Anda, dan itu berhasil. Keheningan semacam ini tidak dingin. Itu tenang. Itu adalah jenis kekuatan yang datang dari seorang pria yang mengenal dirinya sendiri dan yang tidak lagi menyerahkan pengetahuan itu untuk diinterpretasikan atau didistorsi oleh orang lain. Seperti yang diajarkan kaum Stoik, dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah prajurit terkuat. Anda tidak menaklukkannya, Anda menaklukkan kebutuhan Anda sendiri akan validasi. Dan karena itu, Anda berhenti mengejar kejelasan dari seseorang yang bingung tentang nilai Anda sejak awal. Dia mungkin berpikir dia memiliki kendali emosional, bahwa dia punya waktu, bahwa Anda akan menunggu. Tetapi, sekarang keheningan Anda tetap ada, sekarang Anda belum memposting sesuatu yang samar, belum menghubungi hanya untuk memeriksa, belum jatuh ke dalam lingkaran menjelaskan hati Anda, sekarang dia ditinggalkan untuk menghadapi refleksinya sendiri. Dan inilah yang menarik, ketika seorang wanita menyadari bahwa seorang pria tidak hanya melepaskannya, dia melampaui kebutuhan akan pengakuannya, disitulah kejutan sebenarnya melanda. Dia mulai mengingat cara Anda mendengarkan, cara Anda muncul tanpa menuntut, cara Anda memberinya kehadiran tanpa tekanan. Dan sekarang dia bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar membiarkan Anda melihatnya atau jika dia hanya pernah mencoba untuk dilihat sendiri. Seorang pria Stoik tidak membuat keributan untuk membuktikan nilainya. Dia pergi ketika kedamaian menjadi lebih berharga daripada jawaban. Dan ironisnya, ketenangan itu adalah hal yang memicu badai paling keras di benak orang lain. Jadi tidak, Anda tidak mencoba membuatnya menyesal. Anda tidak memanipulasi. Anda hanya memilih jiwa Anda daripada perjuangan. Dan sekarang dialah yang bergumul dengan keheningan. Bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena apa yang sekarang dia sadari tidak pernah Anda butuhkan. Dan disitulah akhirnya, bukan dengan perpisahan yang dramatis, bukan dengan isyarat besar, tetapi dengan Anda memilih kedamaian daripada penampilan. Sementara dia memutar ulang setiap momen, setiap keheningan, setiap ketidakhadiran pesan teks, Anda sudah melangkah ke sesuatu yang lebih dalam, evolusi Anda sendiri. Anda tidak mencoba untuk menjadi tak terlupakan. Anda hanya menjadi seorang pria yang tidak bisa digantikan karena Anda berhenti mencari validasi dan mulai hidup selaras. Pergeseran itu tidak hanya mengubah cerita Anda, itu menulis ulang ceritanya. Dia pikir keheningan adalah kelemahan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa ketenangan Anda akan menjadi hal paling keras yang dia dengar. Jika video ini memberi Anda kejelasan, membantu Anda memahami kekuatan Anda sedikit lebih, atau mengingatkan Anda akan kekuatan yang ditemukan dalam pengekangan, pastikan untuk menekan tombol suka. Berikan komentar dan beritahu saya bagian mana yang paling selaras dengan Anda. Saya membacanya semua, dan jika Anda ingin terus tumbuh, terus mengasah sisi stoik itu, lihat video berikutnya di layar. Setiap video adalah langkah lebih jauh dalam menguasai diri sendiri. Sampai jumpa di sana.